Shalom, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi hari ini, Kamis 29 Desember, kita bersama akan membuka hari kita dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Adapun tema renungan pagi hari ini adalah Yesus Juru Selamat Dunia, di mana bacaan kitab suci yang akan kita renungkan bersama diambil dari Lukas 24 ayat 47. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat-Mu. Pada kesempatan kali ini, kami bersama-sama menyatukan hati. Kami hendak menerima firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai serta memampukan kami agar kami dapat menerima firman itu dengan hati yang tulus. Dan kami hendak menyimpan firman itu di dalam hati kami. Lebih daripada itu, kami hendak melakukan firman itu dalam kehidupan kami, sehingga kedatangan Kristus di dunia ini tidak menjadi sia-sia. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar setia Radio Petra, firman Tuhan saya ulangi lagi, diambil dari Lukas 24 ayat 47 yang demikian firman-Nya. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mencermati sebuah tema Yesus Juru Selamat Dunia, tentu bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, itu merupakan sebuah kepastian, di mana Kristus kita yakini datang ke dunia sebagai Mesias yang dijanjikan, dan di situ bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Konsep keselamatan yang diberikan oleh Kristus kepada manusia adalah, pertama, memulihkan relasi. Karena kita ketahui bersama, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
maka relasi yang dibangun antara Tuhan dan sesama manusia semakin hancur. Oleh karena itulah Allah datang secara langsung untuk mengembalikan relasi yang rusak itu, sehingga hubungan antara Allah dan manusia kembali baik. Yang kedua, selain relasi antara manusia dan Allah yang datang melalui pribadi Kristus Yesus juga memberikan teladan atau contoh bagaimana cara untuk menjalin relasi yang baik dengan sesama. Kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan Kristus, Ia selalu menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang terasingkan, tersingkirkan, teraniaya, menderita, dan yang lainnya. Dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan teladan yang baik kepada para orang-orang yang percaya kepada Kristus. Injil Lukas sebenarnya pun juga memberikan perhatian khusus akan hal itu, di mana ketika Lukas menulis suratnya, kita dapat melihat sebagian besar Lukas ini memperlihatkan tentang pelayanan Kristus di dunia yang dengan penuh belas kasih mengasihi orang-orang yang menderita. Dan kita ketahui juga bahwa kasih yang Tuhan berikan itu tidak hanya untuk satu golongan orang Israel atau Yahudi saja, melainkan juga orang-orang di luar itu berhak mendapatkan belas kasih Tuhan. Dan seperti yang kita ketahui, orang-orang di luar Israel adalah orang-orang Samaria. Artinya, Lukas ingin memberikan perhatian khusus bahwa keselamatan yang diberikan Yesus kepada dunia tidak hanya pada satu golongan, tetapi juga untuk yang lain, tidak membedakan suku, bangsa, kedudukan, umur, gender, ataupun yang lain. Karena semua berhak memperoleh keselamatan. Dan tentunya dengan pemahaman itu, kita semakin berbesar hati karena kita mempunyai Allah yang menaruh perhatian khusus kepada setiap manusia. Tetapi pertanyaannya adalah, ketika Yesus yang datang sebagai juru selamat dunia dan keselamatan yang diberikan itu dinyatakan, bagaimana respon kita? Apakah kita cukup bersyukur? Oh, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah datang ke dunia menyelamatkan kehidupan saya yang penuh dosa. Cukupkah dengan itu? Saya pikir tidak. Karena
di dalam Injil Lukas 24 ayat 47 ini, kita dapat melihat bahwa ketika seseorang itu hendak merasakan keselamatan yang Tuhan berikan, ada hal penting yang perlu untuk dilihat dan dicermati. Hal apakah itu? Pertobatan. Pertobatan itulah yang kemudian perlu untuk dihayati dalam setiap kehidupan umatnya. Artinya, seseorang yang kemudian meyakini bahwa keselamatan itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan umat manusia, tetapi itu tetap perlu harus diimbangi dan direspon dengan sebuah pertobatan. Pertobatan itu maknanya ada 3 di dalamnya. Yang pertama, pertobatan itu berarti pengakuan. Bagaimana seseorang itu mau mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Yang kedua, pertobatan itu bermakna penyesalan. Bukan hanya sebatas pengakuan, tetapi ada ungkapan penyesalan yang muncul dari dalam hati untuk benar-benar menyatakan pertobatan dan memohon ampun kepada Tuhan. Yang ketiga, pertobatan itu bermakna perubahan. Dan inilah yang kemudian menjadi penting, karena ketika seseorang itu mau menyesali dosanya, mau mengakui dosanya, tentu akan terjadi sebuah perubahan dalam kehidupannya. Dan biasanya yang namanya perubahan itulah yang akan menjadi tolak ukur sejauh mana dia melakukan pertobatan. Karena jikalau kemudian pertobatan itu tidak dilakukan dengan sebuah perubahan nyata, maka apa yang ia nyatakan di dalam pengakuan dan penyesalan itu hanya sebatas formalitas belaka. Tetapi ketika terjadi sebuah perubahan, maka yang nampak dalam kehidupannya, ia akan semakin dapat memancarkan terang Kristus dalam kehidupan hari lepas harinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya, memang ada orang yang bertobat tetapi tidak nampak perubahannya? Ada. Misalkan ketika seseorang ketahuan mencuri, mungkin seketika itu daripada dia mendapatkan sanksi sosial, dihukum atau dipukuli atau dihajar habis-habisan oleh massa, maka dengan gampang dia akan mengatakan, iya, saya mengakui saya telah mencuri. Apakah kamu menyesal? Ya, saya menyesal karena telah mencuri. Dan saya tidak akan mengulangi ini lagi. Ampuni saya, lepaskan saya, bebaskan saya. Jangan bawa saya ke penjara dan yang lainnya. Tetapi ketika kemudian itu dilepaskan, apakah bisa menjamin seseorang itu akan benar-benar mengalami perubahan? Bisa jadi
Tidak. Karena ketika dia ada kesempatan, dia akan melakukan hal itu lagi. Artinya yang namanya perubahan, ya memang perlu. Karena itulah yang menjadi tolak ukur dan yang dapat dinilai ketika seseorang melakukan pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kaitannya apa dengan konteks kita saat ini? Saat ini kita diajak bersama bahwa ketika kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi dunia dan untuk kita pribadi, mari kita dengan penuh keyakinan meyakini akan hal itu, dan ingatlah bahwa pertobatan itu menjadi kunci juga kita merasakan keselamatan yang Tuhan berikan. Dengan demikian, Injil Lukas 24 ayat 47 tadi mengatakan, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Disitulah kita dapat menerima berita pengampunan dosa itu. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan kali ini mari kita hayati bersama, sehingga ketika kita beberapa waktu yang lalu sudah merayakan Natal, kita boleh menghayati bagaimana Juru Selamat kita, yakni Yesus Kristus, benar-benar datang ke dunia, sehingga kita dapat bersukacita dan terjadi sebuah perubahan dalam kehidupan saya dan sahabat Petra sekalian. Saya Pendeta Hendra Kurniawan mengucapkan Selamat Natal 2022, selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan rasakanlah keselamatan yang Tuhan berikan, sehingga sukacita Tuhan Bapak Ibu Saudara rasakan juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur bila mana pada saat ini firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami agar kami dapat merespon Yesus Kristus yang lahir sebagai juru selamat dunia dalam kehidupan kami, dengan meyakini itu sepenuhnya dan dengan melakukan sebuah pertobatan. Karena dengan demikian kami dapat merasakan sukacita di dalam Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk para sahabat Petra yang hendak melakukan aktivitasnya di pagi hari sampai malam hari. Tuhan berkati, Tuhan sertai, biarlah apa yang boleh dilakukan dapat memancarkan terang kasih Tuhan, sehingga hanya nama-Mu lah yang dimuliakan dan sukacita Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Sang Juru Selamat dunia yang telah lahir untuk kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian embun pagi hari ini. Kiranya sabda Tuhan memberi hikmat, kekuatan, dan penghiburan untuk kita semua,
dalam melewati hari-hari ini. Saya, Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kiranya sahabat Petra senantiasa tetap mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.